Ini kayaknya udara panas juga nih. Pak Den senang banget ya sama es ya. Saya mah nih karena dikasih aja nih sama Pak Den nih. Saya jarang-jarang juga minum es. Iya, nggak tahu nih apa panasnya kayak diungkep Pak Agus. Iya, saya sadar juga sih buat main. Emang apa dari tadi tuh saya pengen ini beli yang apa yang dingin-dingin gitu. Soalnya masalahnya malam juga. Iya. Malam nge-es juga, waduh repot juga. Untung nggak ada apa-apa belinya tuh. Kan emang gelap dulu. Oh. Oh iya Pak Agus kan kemarin Pak Agus ngirim aku video. Mentang-mentang kita gelap langsung aja. Ingat situ ya udah capek. Iya. Saya sapa dulu lah ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aku lagi bincang-bincang dengan Pak Agus hubungan dengan video yang dia kirim ke saya. Nah, video itu dia bilang itu penampakan Mbak Kunti katanya gitu. Nah, saya pengen tahu nih penjelasan dari Pak Agus gitu. Karena saya terus terang ya lihat video itu seumur-umur itu adalah video yang paling jelas gitu yang saya lihat gitu. Nah, oke Pak Agus, boleh diceritain itu Pak Agus gimana ceritanya itu Pak Agus? Jadi saya juga hanya informasi yang saya tampung dari pelakunya itu yang kebetulan ketemu sama itu. Jadi memang saya juga melihatnya tuh, ini mirip persis banget kelihatan gitu. Nggak ada penghalang-penghalang kayak misalnya siluet atau bayangan begitu aja. Tapi ini jelas. Memang sih dia adanya bukan napak ke bumi gitu ya, gantung kakinya di bumi itu bukan. Nggak kelihatan kakinya napak di atas di pohon. Nah itu yang bikin kita jadinya, ini serem juga begini. Nah, jadi waktu itu kan ceritanya ada tetangga saya tuh, jadi depan saya belah sana dah. Kebon yang dulu kita syuting itu, yang di kebun itu. Iya. Nah, terus itu kan masuk dari depan tuh lihat situ. Nah di depan itu yang dulu kita syuting juga tuh horor tuh. Di bawahnya ada kuburan, ada pohon kamboja, ada pohon apa lagi di situ. Nah di situ tuh pas kita syuting di depan itunya tuh, depan makam itu. Iya. Jadi ceritanya tetangga saya tuh ngasih tahu bahwa dia ngobrol sama tetangga juga sih, ngobrol di situ berdua. Ada nggak tahu saya berapa orang lagi di situ. Nah ya sih ngobrol, nah dia ngeliat tuh, apaan tuh nih? Dan saya nggak tahu persis apa dia ngeliat apa benar apa enggak, belum, karena belum kelihatan waktu itu kan. Dia hanya lihat doang, dia penasaran, terus dia coba tuh pakai kamera, sama HP, ada gambar begitu, terus entah gimana itu yang kelihatan dari belakang doang, belakangnya doang tuh, kayak ada darah gitu kan. Nah saya waktu melihat HP itu awalnya tuh, ini kok bolong, ini kunti apa bukan? Terus, nah begitu dia tegasin, kayak turun gitu, turun. Nah temannya yang satu lagi, jadi penasaran nih, ada apa sih? Iya. Itu katanya itu. Nah terus penasaran, samperin tuh sama dia tuh yang temannya tuh, samperin. Nah dia ada di bawah itu tuh, pas dia penasaran, dia begini nih. Ternyata itu yang kunti apa? Kalau saya sih nyebutnya kayak sundel bolong. Dia begini, tuh ininya sundel bolongnya begini juga. Jadi gini nih. Diikutin gitu ya? Iya gini, dia begini, gini lagi. Baru sadar tuh, dua-duanya. Pas wow, sundel bolong. Kabur tuh berisatan, bukan ke rumah dia tuh yang itu. Kan depan rumah dia tuh. Iya. Dianya malah kabur keluar, ke jalanan luar. Ya, udah panik soalnya. Panik, Nah, udah gitu pas dia itu apa itu sundel bolong apa kunti? Kalau saya lihatin sih kayaknya itu sundel bolong, bukan kunti. Kalau kunti kan dia kan nggak seperti itu. Kalau sundel bolong kan bolong kayak dulu pada sana itu kan. Kan itu sundel bolong nih kan, ada rasa beratungnya gitu. Jadi kemungkinan itu yang dia lihat itu wujudnya seperti itu mungkin, walaupun kita juga saya sendiri samar-samar apa benar kok terang banget bisa diambil itu sama HP gitulah. Tapi dari wujudnya memang begitu, kayak ngelantung dia duduk gitu di batang itu. Nah ini Pak Gus, biar kita dikatakan nggak mengadi-ngadi gitu ya Pak Gus ya.
Nah, kita liatin aja deh videonya kayak gimana. Benar. Nanti komen aja deh ya. Yuk, saksikan videonya. Yuk. Tuh kan? Nah, Kita lihat sendiri kan? iya, serem Bagaimana? bagus asli. Serem. Itu tadi ada yang suaranya itu Iya, yang suaranya itu. itu suaranya dia itu. Iya, kayak nangis itu. Kayak nangis. Iya. Iya, iya. Nah, itu yang bikin saya juga lihatnya. Sampai saya nggak berani nerusin. Oh. Karena takut. Waktu itu kan saya dapetnya malam. Saya lihat tuh malam. Oh, serem juga. Nggak jadi saya terusin. Saya tidur, takut, kebayang. Udah, akhirnya, udahlah besok aja terusin. Saya terusin tuh, saya bener. Di tempat gua syuting lagi itu nih. Jadi sundel bolong itu ya, Sundel bagus. bolong. Oh. Ya mudah-mudahan sih kita amit-amit lah, nafsi-nafsi aja. Aku baru kali ini ngelihat yang kayak gitu. Jadi emang di sana kan di gambarnya itu dia tuh membelakangin gitu kamera gitu. Terus ada kayak apa namanya? Punggungnya itu kayak berdarah gitu. Betul, ya, bagus kayak ya. drop gitu lah. Ada kayak putih-putih darah. Nah, jadi ya dibilang ya makhluk gaib memang ada gitu ya, bagus ya. Betul. Terus dia juga posisi kakinya nggak kelihatan itu di situ ya. Gantung. gantung. Tapi nggak kelihatan juga. Walaupun dia nggak gantung itu kayak dia duduk gitu, kayak dia duduk di batang itu, tapi nggak kelihatan juga kakinya. Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kamar. Kan ada tuh bagian yang di zoom tadi ya, itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi kemungkinan saya juga nggak tahu seperti itu bentuk wujud aslinya, karena saya baru itu doang tahu tuh. Selama ini kan hanya bayang-bayangnya, siluet-siluet aja. Iya. Nah, waktu itu dia cerita lagi nih, setelah seberapa jam dia cerita gitu. Tapi heran tuh, orang yang baru pulang, perempuan di situ bilang, dia tanya saya, terus tanya sama teman juga, dia bilang, kenapa? Itu ada itu. Dan dia bilang dia nggak ngeliat. Oh. Itu mbak-mbak yang pulang malam itu. Nggak ngelihat saya katanya. Aneh juga. Mungkin apa namanya, hal-hal yang kayak gini nggak Nggak semua orang dilihatin gitu ya, bagus ya. Iya. Orang-orang ya mungkin gimana gitu ya. Nah, dia dinampakkan gitu kan. Tapi orang lain yang ya dia nggak tahu gitu, nggak ngelihat gitu ya. Ya mudah-mudahan kita nggak usah nilai masing-masing aja lah. Amin ya. Dunia dia, kita. Iya, benar-benar. Toh kalau perlu kita misalnya kenapa kita nggak ngelihat, ya maaf aja, kita nggak tahu. Ya, kita minta izin itu ternyata tujuannya itu ya, bagus ya, karena ada makhluk itu barangkali gitu kan, mungkin terganggu, kita izin dulu gitu kan. Nah, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, nggak ada salah juga di agama. Betul. Gitu kan. Sama-sama makhluk juga Allah kan ciptain. Iya. Hanya kita ya, istilahnya menyadari lah, kita harus saling menjaga dia dunia kita saling menjaga aja. Ya masalahnya kan kita nggak ngelihat kan, jadi kita anggap aja ada makhluk di sana. Nah, kita minta izin gitu ya. Iya benar itu. Iya. Setuju sih. Nah gitu ya, sobat semua. Mungkin kalau kalian ada yang pernah mengalami hal yang tersebut, yang sama, atau mau nanggapi tentang video tadi, silakan komentar ya. Nanti ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Gus ya, terkait dengan itu, kita bisa cerita lagi. Ya karena ini emang bukan dibuat-buat, bukan di setting-setting, emang kalau ini settingan saya nggak mau gitu. Ini emang asli kisah nyata yang terjadi, dan video itu ya saya udah lama berkecimpung di video, itu memang apa adanya seperti itu gitu. Itu bukan orang yang bikin pakai baju gitu di videoin, enggak, asli itu asli. Gitu. Kami berdua dengan Pak Agus nih memang di bidang Pak Agus kan dia di sinematografi ya kan, sebagai sutradara, penulis naskah juga. Nah, saya di video editing, dan ya itu memang itulah
sundel bolong gitu ya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari makhluk-makhluk tersebut ya kan. Jadi biar mereka hidup di dunianya, kita di dunia kita. Insya Allah. Insya Allah gitu aja ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.